Persidangan hari ini saksi ahli psikologi forensik Bapak Reza Indragiri Amril, di mana beliau memberikan pandangan-pandangan soal saksi korban di dalam kasus kekerasan seksual itu seperti apa sejatinya dan bagaimana perilaku, bahwa ada juga sebuah perilaku di mana orang yang sebenarnya pelaku dalam konteks dia sebenarnya yang jahat, tapi bisa berubah posisi menjadi korban gitu loh. Itu secara psikologi forensik juga bisa ditelusuri. Contohnya adalah misalnya dia mencatat banyak orang nama, tapi orang-orang tersebut ternyata tidak terkait, tidak terlibat gitu ya. Itu contohnya. Jadi kesaksian yang tidak benar, yang dikondisikan, yang dikendalikan, dia biar seragam. Praktik itu muncul di dalam berbagai praktik peradilan, yang mana berdasarkan riset di Amerika itu 2-10% kasus di sana itu menghukum seseorang yang tidak bersalah akibat keterangan saksi seperti itu. Itu Amerika loh yang sudah maju. Berarti kalau di Indonesia cukup banyak juga peristiwa seperti itu. Artinya orkestrasi kesaksian yang dikondisikan itu bisa mengelabui keyakinan hakim di dalam mengambil keputusan. Kemudian soal trauma dalam konteks kejahatan kesusilaan itu seperti apa, itu juga diungkap dengan sangat bagus. Sehingga beliau mengatakan minimal ada 5 fase orang yang mengalami korban kejahatan seksual itu bisa normal, dan itu tidak mungkin bisa terjadi kurang daripada kurun 1 bulan dia bisa berinteraksi atau ingin berinteraksi dengan pelaku, gitu ya. Nah, itu yang menarik kalau kita korelasikan dengan kasus yang ada, di mana kita sudah menemukan dan diakui oleh saksi yang mengaku korban melakukan ngechat Mas Beki beberapa kali setelah peristiwa yang dia sebutkan di bulan Mei itu. Jadi di akhir Mei dan Juni-Juli itu sangat intensif mengirim chatting yang isinya ada kata cintaku, sayang, dan macam-macam kepada terdakwa. Artinya kalau dikorelasikan dengan teori yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri tadi, memang tidak masuk akal orang yang mengaku trauma ketakutan akibat diperkosa bisa pulih dalam waktu hitungan hari saja, kemudian dia mencari pelaku itu. Kemudian yang kedua, disampaikan juga bahwa faktor ketika dia menginginkan sesuatu atau mengidolakan sesuatu itu tidak tercapai, itu akan bisa namanya fase dendam, sehingga akan melakukan hal yang sebaliknya. Tapi kalau kami gandengkan dengan kasus ini, kita akan menemukan ada surat yang tulis tangan yang diakui juga oleh saksi yang mengaku korban itu, di mana kesimpulannya bersedia untuk dikawini oleh Mas Azal, kan? Itu ada di dalam surat dan dia mengakui sendiri. Artinya ketika itu dalam kurun waktu dari 2017 sampai 2019 tidak tercapai, masuk akal muncul dorongan seperti itu. Tadi juga disampaikan oleh saksi ahli bahwa keterangan palsu itu bukanlah penyimpangan. Keterangan palsu itu adalah kejahatan, gitu. Tetapi karena ini sudah yang merekayasa pintar sekali, mereka semua dipakai baju LPSK sehingga dia tunduk di undang-undang LPSK. Jadi ini saya kira rekayasa yang sangat sempurna. Bagaimana menggantikan Mas Beki di opsit, bagaimana kemudian pelan-pelan pondok pesantren bisa diambil dan sebagainya. Ini kan gerakan yang terstruktur. Kasusnya sendiri berbasis kepada peradilan opini. Nah, jadi mereka ini tampaknya memang sudah terkonsolidasikan dengan baik, dilindungi, ditekan oleh Kompolnas, dipakai Komjak, dipakai baju LPSK, sehingga mereka bebas melakukan apa saja untuk menyerang Mas Beki, gitu ya. Sehingga narasi dari belasan santri di bawah umur, sehingga dicap Mas Beki sebagai predator, turun jadi 5, dan sampean sendiri sudah baca dakwaannya hanya ada 1, usia sudah dewasa. Itu saja sudah bisa dibaca ini biasa-biasa saja atau ada yang tersembunyi di dalamnya, ya. Saya kira itu. Ya, hari ini
saya dengar ada diskusi yang mencoba membangun opini ulang oleh LBH Surabaya, terbuka untuk umum, tetapi oleh Kementerian PPA juga ada hadir konon gitu, tetapi dibuka untuk umum, begitu banyak yang mengikuti, berpikiran berbeda semua dikeluarkan dari diskusi itu. Itu. Jadi gaya peradilan opini mencoba dibangun tapi suasana udah berbeda. Kasihan juga.